Mengingat banyaknya tipuan jebakan dari iblis, penyesatan yang dilakukan dari iblis, dan penyesatan ini bisa saja dilakukan oleh siapa saja yang ada di sekitar kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang perlu untuk kita lakukan supaya kita bisa terhindar dari tipu daya iblis ini adalah kita harus tetap mengenakan atau menggunakan jubah kesucian yang dari Tuhan. Jangan kita keluar dari kekudusan Tuhan. Jangan kita melepaskan jubah kesucian itu. Jubah kesucian itu penting untuk kita gunakan untuk melindungi kita dari setiap serangan panah api si jahat, dari setiap jebakan-jebakan iblis. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara, karena hidup kita masih di dalam daging, dan daging ini menuntut kita untuk menikmati apa yang telah kita rasakan dari dunia ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada saat ini. Salam transformasi. Kita berjumpa kembali bersama dengan saya Bu Yongko Saputra. Saat ini berada di channel CPS Television, dan saya mengundang dengan hormat Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini atau yang belum pernah klik tombol subscribe-nya. Ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng atau gambar lonceng. Aktifkan semua notifikasi supaya ketika ada video-video yang terbaru, Bapak Ibu dapat segera menerima notifikasinya dan dapat mengikuti video tersebut. Di awal tahun ini, perjalanan kehidupan kita yang kita tidak tahu ke depan akan terjadi apa, besok akan bagaimana, apa yang terjadi kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Menjalani kehidupan ini seperti kita mendaki sebuah gunung, dan saya menamakannya Gunung Kehidupan 2023. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam perjalanan pendakian Gunung Kehidupan ini. Tetapi satu hal yang harus kita sadari, bahwa begitu banyak halangan, rintangan, bahkan mungkin kesulitan yang akan kita hadapi nanti di dalam perjalanan kehidupan ini. Mungkin banyak juga halangan, rintangan yang menyesatkan kita, yang membuat pada akhirnya kita tidak pernah bisa menyelesaikan perjalanan ini dengan baik. Kalau kita melihat perjalanan kehidupan ini, kita seperti melalui hutan belantara. Dan harus kita sadari bahwa bentara atau belantara kehidupan dunia ini begitu gelap, dan kita tidak tahu ada apa di dalam belantara dunia ini. Satu hal yang harus saya ingatkan, bahwa sampai detik ini iblis tidak pernah berhenti bekerja keras untuk menyesatkan kita. Tujuannya apa? Supaya kita yang tersesat oleh tipu dayanya, kita tidak pernah bisa menyelesaikan tahun 2023 ini dengan baik, dengan benar, dan finishing well. Iblis selalu berusaha untuk menjebak kita, menyeret kita, bahkan mungkin membawa kita jauh dari hadirat Tuhan. Banyak sekali tawaran-tawaran yang diberikan, banyak sekali mungkin pikiran-pikiran yang menyesatkan yang melintas di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ingat, pikiran kita ini merupakan tempat peperangan yang paling ampuh, yang paling dahsyat. Pikiran-pikiran iblis bisa saja masuk di dalam pikiran kita, karena kita tidak pernah bisa menghalau atau melarang burung untuk terbang di atas kepala kita. Tetapi kita punya kuasa, punya power untuk dapat menghalau burung supaya tidak bersarang atau bersangkar di kepala kita. Mengingat banyaknya tipuan jebakan dari iblis, penyesatan yang dilakukan dari iblis,
Dan penyesatan ini bisa saja dilakukan oleh siapa saja yang ada di sekitar kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang perlu untuk kita lakukan supaya kita bisa terhindar dari tipu daya iblis ini adalah kita harus tetap mengenakan atau menggunakan jubah kesucian yang dari Tuhan. Jangan kita keluar dari kekudusan Tuhan. Jangan kita melepaskan jubah kesucian itu. Jubah kesucian itu penting untuk kita gunakan untuk melindungi kita dari setiap serangan panah api si jahat, dari setiap jebakan-jebakan iblis. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara, karena hidup kita masih di dalam daging, dan daging ini menuntut kita untuk menikmati apa yang telah kita rasakan dari dunia ini, dan iblis menggunakan semua cita rasa dunia ini untuk menjatuhkan kita, menyeret kita dengan menjebaknya. Mengenakan jubah kesucian itu penting sekali. Jadi kita sesungguhnya ketika kita mengenakan jubah kesucian, hidup kita ini seperti di dalam perlindungan, di dalam benteng, di dalam suatu kubu yang tidak bisa ditembus oleh kuasa kegelapan. Kita tidak tahu orang-orang di sekitar kita seperti apa. Mereka bisa saja meneropong kita setiap saat, setiap waktu dengan kekuatan gaib, dengan kekuatan kegelapan. Mereka bisa saja setiap saat menembus atau melihat hidup kita. Tetapi yang membentengi sesungguhnya adalah jubah kesucian yang dari Tuhan. Pengalaman saya yang pernah saya alamin, dan ini terjadi sudah lama sekali, sudah di atas 10 tahun. Pada saat itu ada seseorang yang berusaha meneropong saya dengan menggunakan kekuatan gaib. Dan dia berusaha bilang kepada saya bahwa katanya saya punya pengawal. Lalu pada saat itu dia berusaha untuk meneropong saya dengan melihat saya. Dan saya hanya berkata atau berdoa dan saya menyebut darah Yesus. Pada saat saya menyebut darah Yesus itulah dia mundur dan dia berkata, "Jangan ditutup karena tadi terbuka dan saya bisa melihatnya." Ketika saya mengucapkan dari mulut saya darah Yesus, dan dia mengatakan bahwa seperti ada suatu tutup atau selubung yang menutup tubuh saya rapat, tidak bisa ditembus sama sekali. Mengingat kejadian seperti ini, di sini kita harus ingat dan harus tahu bahwa ketika kita berada di dalam jubah kesucian Tuhan, kuasa kegelapan, iblis, setan tidak bisa menembus hidup kita. Mantra-mantra, guna-guna, santet tidak bisa menembus hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada perlindungan yang paling aman buat kita kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa kita harapkan yang dapat menolong kita kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita punya tanggung jawab harus menjaga hidup kita berada di dalam kesucian Tuhan setiap saat, setiap waktu. Jangan sampai lengah. Melihat kita berada di dalam selubung kesucian Tuhan, di dalam jubah kesucian Tuhan, dan kita tidak bisa ditembus oleh setan, iblis, dan kegelapan. Iblis tidak pernah tinggal diam. Dia berusaha supaya bisa menembus dan bisa menyerang kita. Lalu dengan cara bagaimana? Caranya adalah dia dengan mengirimkan utusan-utusannya, orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita, berusaha untuk menghina kita, menjelek-jelekan kita, memperlakukan kita dengan tidak adil, atau mengata-ngatai kita, bahkan bisa saja memuji-muji kita. Ketika kita dihina, difitnahkan yang jahat, lalu kita marah dan kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, yang tidak benar, pada saat itulah kita keluar dari jubah kesucian Tuhan dan hidup kita di mata mereka telanjang dapat dilihat. Ketika kita sudah telanjang atau dapat dilihat, pada saat itulah dia melemparkan mantra-mantra, dia melemparkan roh-roh kegelapan untuk masuk di dalam tubuh kita. Bapak Ibu Saudara, ini kalau kita berbicara dengan orang yang menjebak kita dengan kemarahan,
Tetapi bisa saja kita dipuji-puji, kita dihormati, disanjung-sanjung, lalu kita merasa gede kepala, kita merasa hebat, kita merasa luar biasa. Biasanya hamba-hamba Tuhan, gembala ini sembrono dalam hal ini. Ketika dipuji, ketika ada orang mungkin menyanjung-nyanjung, dia gede kepala, dia merasa dia paling hebat. Oh, ini loh gereja saya, oh saya paling bagus, oh saya paling baik. Dan pada saat itulah jubah kesuciannya terbuka dan iblis menyerangnya dengan mantra-mantra, dengan roh-roh yang dari kegelapan masuk ke dalam orang tersebut. Melihat hal seperti ini, betapa pentingnya kita mengenakan jubah kesucian karena perjalanan kita masih jauh. Kita baru memulai memasuki gunung kehidupan 2023, kita masih berada di bawah, kita belum sampai naik ke atas. Jadi kita tetap harus berhati-hati. Ayo Bapak Ibu Saudara, saya mengajak tetaplah kita berada di dalam jubah kesucian Tuhan. Jangan melepaskannya. Caranya bagaimana? Jaga pikiran kita, jaga mata kita, jaga apa yang keluar dari mulut kita, jaga apa yang kita lakukan melalui tubuh kita, supaya kita selalu berada dalam kesucian kita. Butuh perjuangan, ya memang butuh perjuangan. Kita harus dapat melakukannya. Dan doa saya buat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama menjaga kesucian dan kekudusan di dalam Tuhan, supaya kita bisa melalui atau mendaki gunung kehidupan 2023 ini dengan baik, dengan menyukakan hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau selama ini kita salah, minta ampunlah. Dan Tuhan pasti mengampuninya. Dan mintalah petunjuknya, dan minta tuntunan Roh Kudusnya, kita bersama-sama berjalan, menjalani gunung kehidupan atau mendaki gunung kehidupan 2023 ini dengan baik bersama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jangan lupa silakan berikan tanda like dan boleh tinggalkan komentar di kolom komentar. Silakan, jangan sampai berkat ini, video ini hanya berhenti sampai di tangan Bapak Ibu atau di gadget Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi share dan bagikan kepada saudara-saudara kita, teman kita, kerabat kita, supaya mereka pun diberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, yang belum pernah klik tombol subscribe, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe di channel ini, lalu klik gambar loncengnya, pilih semua notifikasi, supaya setiap video-video yang terbaru maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berjuang untuk mendaki gunung kehidupan 2023. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.